Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, Horas. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 134 ayat 1. Sai torup dope barbeku na di hahulu muni Jesus rumah patimu mandas kasih akai rutu harajaun mi asa sonang doti tukuna semanisia tu padanmu nabadia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan harian pada hari Senin 9 Mei 2022 tertulis dalam kitab Efesus 6 ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Marsipatu mapak muna lahu makaringgason barita nauli pardamiani. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, di dalam perjalanan kehidupan kita, ketika kita sudah menerima satu tugas, satu pekerjaan, satu posisi atau jabatan di dalam kehidupan kita, maka mau tidak mau kita akan berusaha untuk memperlengkapi diri kita supaya kita dapat melakukan tugas-tugas itu. Seorang anak gadis ketika dia hidup dalam keluarga orang kaya, mungkin dia tidak pernah atau belum diajari untuk satu tugas pekerjaan rumah. Karena semua pekerjaan di rumah, menyuci, menyetrika, menyapu, dan sebagainya itu dikerjakan oleh asisten rumah tangga. Tetapi ketika dia sudah berumah tangga, maka mau tidak mau dia harus mempersiapkan dirinya untuk dapat melakukan tugasnya sebagai seorang ibu rumah tangga yang walaupun dia sendiri mungkin menjadi wanita karir. Karena apa? Membina rumah tangga maka melakukan tugas tanggung jawab masing-masing. Seorang suami akan berusaha untuk mendapatkan materi atau uang melalui tenaganya, melalui pekerjaannya, sehingga dia dapat membahagiakan istri dan anak-anaknya. Begitu juga dengan seorang istri, maka dia akan belajar untuk mempersiapkan segala kebutuhan dalam keluarga itu, sehingga suaminya, anak-anaknya nantinya, bahkan keluarganya juga ketika ada di rumah, maka mereka akan merasakan nyaman karena istri selalu mempersiapkan yang terbaik untuk keluarganya. Begitu juga pada firman Tuhan pada saat ini yang sering kita sebut itu Efesus 6 adalah bagian daripada senjata iman Kristen. Senjata orang Kristen untuk melawan tipu muslihat iblis. Untuk melawan kekuatan-kekuatan dunia ini yang mungkin akan mengganggu, menghancurkan iman percaya mereka. Paulus mengatakan kepada jemaat Efesus supaya mereka itu memperlengkapi diri mereka dengan firman Tuhan, dengan ketopong keselamatan mereka, dengan segala yang mereka butuhkan. Dan salah satu daripada firman Tuhan saat ini mengatakan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kalau dikatakan di situ kakimu berkasutkan kerelaan, artinya ketika sebuah kasut atau sepatu sangat dibutuhkan oleh manusia untuk berjalan,
maka dia akan dapat melalui rintangan-rintangan, tanah kotor, tanah berbatu-batu, tanah berpasir, tanah berlumpur, dia akan dapat jalani. Ketika dia mempunyai kasut, maka dia dapat berlari tanpa takut dia harus tertusuk duri. Dan itu yang dikatakan di sini, dikatakan bahwa kakimu berkasutkan kerelaan, artinya ketika kita mau melakukan tugas kita, dikatakan supaya kita melakukan itu dengan rela, bukan karena terpaksa. Yang walaupun awalnya mungkin seperti yang saya katakan tadi, kita belum pernah mempersiapkan itu, kita belum pernah melakukan itu. Tetapi ketika kita sudah diangkat, kita sudah disebut menjadi bagian daripada tugas itu, maka mau tidak mau kita harus rela untuk melakukan itu. Sebelum kita diangkat menjadi ketua seksi, menjadi bagian pengurus dari fungsionaris gereja, pengurus persatuan, persekutuan, persautaan, marga dan sebagainya, kita sering mengatakan, saya tidak menyodorkan diri saya dipilih, saya dipaksa. Tetapi ketika kita sudah menerima, bahkan sudah dilantik, maka mau tidak mau, kita harus menyesuaikan pola hidup kita untuk dapat mengemban tugas itu dengan baik. Itu sebabnya kalau kita lihat dalam kehidupan nyata saat ini juga, banyak tamatan-tamatan IPB yang bekerja di bank. Karena apa? Mereka dapat melatih diri mereka menyesuaikan dengan tugas yang sudah mereka terima. Ilmu yang mereka terima dulu itu bukan di situ posisinya, tetapi ketika dia sudah masuk, maka mau tidak mau dia harus belajar. Dia mengikuti training, dia menggali ilmu melalui internet dan sebagainya, sehingga dia dapat melakukan tugasnya dengan baik. Itu yang mau dikatakan kepada kita pada saat ini. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Injil damai sejahtera. Berita nauli perdamaian. Yang membawa damai sejahtera, yang membawa kebahagiaan, yang membawa sukacita, yang menghilangkan yang disebut dengan perdebatan-perdebatan yang tidak tentu arah. Tetapi kita dikatakan supaya kita membawa damai sejahtera. Kita memberitakan Injil damai sejahtera bahwa Yesus sudah bangkit. Dan dia sudah akan kembali ke surga pada waktu kenaikan nanti kita rayakan. Dan dia akan datang kelak untuk memanggil kita, membawa kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, firman hari ini mengatakan kepada kita, supaya kita dapat rela, supaya kita dapat bersedia. Dikatakan kepada kita, maka cintai pekerjaanmu, cintai tugas tanggung jawab, cintai istrimu, cintai pelajaran-pelajaranmu, maka kita akan melihat itu sebagai bagian daripada tugas tanggung jawab kita, sehingga kita akan melakukan dengan sungguh-sungguh, sehingga rumah kita akan berdamai, masyarakat kita akan berdamai, tempat kita bekerja akan berdamai, dan gereja kita akan berdamai, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Oleh karena itu, lakukan tugas pekerjaanmu sebagai pelayanan untuk memberitakan Injil damai sejahtera bagi dunia di sekitarmu. Amin. Terima kasih Bapa Surga, jika hari ini Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memperoleh napas kehidupan kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau senantiasa memberkati seluruh umat-Mu. Dan ketika mereka akan berangkat bekerja, maka mereka juga akan bekerja dengan sukacita. Dan Engkau juga mengingatkan kami supaya kami berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Berita Injil dapat kami menyatakan melalui pekerjaan-pekerjaan kami, melalui kehidupan kami, melalui kegiatan kami. Oleh karena itu kami mau melakukan semua tugas-tugas kami dengan penuh tanggung jawab sebagai alat untuk memberitakan firman-Mu di tengah-tengah pekerjaan kami.
Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Horas, Tuhan Yesus memberkati.